Sahabat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari sekarang ini kita berdoa. Kami mempersiapkan diri mendengar kebenaran firman-Mu. Nyatakanlah kebenaran sabda-Mu kepada kami. Kami mohon dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Sabda Tuhan terambil dari Roma pasal yang ke-7 ayat yang ke-15. Sebab apa yang aku lakukan, aku tidak tahu. Karena bukan apa yang aku kehendaki yang aku lakukan, tetapi yang aku benci, itulah yang aku lakukan. Sahabat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bacaan kita merupakan surat pengajaran dari Rasul Paulus kepada kita semua, dan waktu itu melalui suratnya kepada jemaat di Roma, dan pengajaran tentang hukum Taurat dan kasih karunia Kristus yang mengampuni. Dan Paulus ingin menunjukkan dengan sangat jelas bahwa ajaran hukum Taurat itu hanya akan menolong kita tahu kita berdosa, tetapi tidak akan pernah mampu di luar itu. Tidak akan pernah mampu membebaskan kita dari kuasa dosa itu. Dan bagaimana Paulus ingin menunjukkan itu kepada kita dalam pengajaran, bahkan dengan memberikan contoh atas apa yang dia lakukan sendiri. Dia mengatakan, aku tidak tahu, aku melakukan apa yang aku benci sendiri. Aku tahu apa yang baik, tetapi aku melakukan apa yang tidak baik, dan aku nggak ngerti kok bisa begitu gitu. Dan ini yang mau diajarkan melalui teks kita. Dan kata frasa aku tidak tahu itu dalam bahasa asli itu mengarah pada kondisi di mana bukan nggak tahu terus nggak tahu apa-apa, bukan. Tetapi tidak tahu bagaimana cara kerjanya, tidak bisa memahami cara kerjanya. Bahwa dosa selalu aku benci, tetapi apa yang kukerjakan kadang-kadang mengarah ke situ. Bahkan Paulus dengan jujur mengakuinya. Dan itu menunjukkan apa? Bahwa hukum itu tidak pernah mampu membebaskan kita dari cara tarikan dari kuasa dosa. Maka jawaban atas dosa itu bukanlah hukum dan aturan, karena itu hanya menunjukkan dosa. Tetapi jawab atas dosa karena aturan itu adalah anugerah, kemurahan, kasih, dan penebusan. Maka pikiran orang-orang percaya sesuai dengan ajaran yang kita hayati, bacaan kita, harus mengarahkan diri kepada Kristus. Dengan mengarahkan diri kepada Kristus, maka seluruh pikiran dan hati kita sedang tertuju pada kemurahan Allah, cinta kasih Tuhan, kebaikan Tuhan, dan seterusnya. Maka kita akan penuh dengan sukacita. Maka kita penuh dengan rasa syukur. Kita penuh dengan kemurahan dan kasih Tuhan. Dan itu yang membuat kita, perilaku kita mengarah pada kehendak Tuhan itu. Jadi ini juga menjadi contoh bagaimana kita membangun relasi dengan siapapun, bahkan termasuk juga dalam kehidupan keluarga kita. Mari kita lihat kebaikan apa yang kita terima dari pasangan kita. Kemurahan apa yang dia berikan kepada kita. Dan itu akan menjadi daya tarik, menjadi alur pikir dan arus laku kehidupan kita. Dan itulah cara Kristus bekerja dalam kehidupan ini. Semoga kita menghayati, memahami ini dan melakukannya. Hanya karena kemurahan Allah ya, yang memungkinkan kita bergerak seperti kehendak Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
Tuhan yang empunya kasih karunia terus menguatkan, menolong, dan memberkati setiap sahabat. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.